Euro 2024 telah berakhir. Timnas Spanyol menjadi juara kampiun setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Pertandingan yang cukup dramatis. Selengkapnya di obrolan bola anak renta. Ngobrol santai, bahas bola, tak tiket bermandor, cek sana, cek sini. Tendang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dora Api. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Sebelumnya selamat buat tim nasional Inggris yang berhasil keluar sebagai runner up di Euro 2020 lah. Ngenyek banget. Sesuai. Ngenyek banget. Itu udah mengesankan loh buat Buat tim kayak Southgate gitu ya. Kayak buat tim kayak gitu Runner bisa keluar sebagai runner up ya, Do ya. Iya. Ngenyek banget anjing. Harusnya siapa dong? Belanda lah. Iya. Tuh, harusnya Belanda. Belanda lagi. Boldon lah itu namanya. Boldon lah ya anjing. Kayak bahasa mana gitu ya. Ternyata bahasa Inggris. Bola nggak bohong. Boldon lah. Boldon lah ya. Kayak bahasa Latin kah kayak Pegu, Americano kayak gitu-gitu. Itu bahasa sepak bola Ki. Boldon lah. Boldon lah itu. Boldon line. Bola adalah teman, Do. Subasa dong. Boys friend ya. Boys friend. Oke, jadi di sini kita bakal bahas pertandingan final kemarin ya. Betul. Yang berlangsung seru banget tuh kemarin final. Nggak seru-seru amat sih sebenarnya. Nggak imbang ya. Prediksi satu dunia itu Prediksi satu kecuali dunia, versi benar. Inggris. Langsung aja di sini bersama gua Marco sebagai host di acara malam ini, dan sebelah kanan gua ada Rizky not coming home. Not Coming Home. Di sebelah Serong Nama gua Alwi. dan sebelahnya Nando de la Fonte. Nando de la Fuente. Oh matangnya bagus, La Fonte. La Fonte. Wih, Spanyol itu ya, bukan bahasa Italia. La Fonte itu dari Spanyol berarti kan? Itali dong. De la Fonte? Tapi Fuente dia bukan Fonte. Fonte kalau Fonte. Mirip-mirip ya? La Fonte. Itali pakai bahasa apa sih Itali? Itali pakai bahasa Bahasa Itali? Bahasa Apa Itali. Inggris? Enggak. Itali kayaknya pakai bahasa Apa pakai bahasa Spanyol? Itali. Itali kayaknya punya bahasa sendiri sih. Spanyol, Spanyol, Portugis bahasa. Portugis, Brazil, Portugis itu kan gabungan Portugal sama Inggris. Portugis. Oke, langsung aja. Baru tahu tuh gua. Iya. Ki, gimana Ki? Pertandingan semalam Ki. Wah. Luar biasa seru itu Ki. 2-1 Ki, Spanyol 2-1, Ki. 2-1. Jalannya pertandingan gimana Ki menurut lu Ki? Total Spanyol punya barang. Total Spanyol punya barang. Spanyol punya barang Sap. Inggris ya babak pertama dikit bisa Tapi keluar. tipis Ki, skornya Ki 2-1 doang. Iya itulah maksudnya yang gua kalau satu-satunya hal yang bisa gua kritisi dari Spanyol mungkin seharusnya dia bisa cetak lebih banyak gol. Sap. Itu yang pengen gua kritisi. Cuman memang kebetulan lagi agak solid aja defense-nya Inggris karena memang kan Pickford ya, beberapa kali Pickford ngelakuin beberapa kali save nge-save. krusial ya. Karena kan beberapa pertandingan dari awal Euro, Inggris ini memang sulit ngejebolin dan sulit dijebolin, Sap. Jadi dia juga menunjukkan kualitas di lini pertahanan di laga final dengan kualitas yang sama selama ini dia tunjukkan gitu. Cuman ketika lu ketemu lawan yang better daripada lu di penyerangan, lu lihat Lamine Yamal di gol pertama dikawal 3 orang, Bos. Langsung lempar bola ke samping. Cas, Nico Williams kosong Benar. Itu indah banget menurut gue ya. Total menurut gue kalau gue ngomongin babak pertama dulu sedikit banget Inggris bisa nyuri-nyuri peluang, nyuri-nyuri permainan lah. Cuman dominannya tetap Spanyol karena ya kerasa banget lah si Rodri itu bisa ngatur Spanyol sedemikian rupa gitu. Gitu loh. Oh, dari Nando gimana, Do? Lu ngejagoin Inggris Do kemarin, Do. Gua- Katanya Bellingham tendangan jarak jauh, Do. Perluan konten aja itu. Tahu Spanyol pas. Tendangan jarak jauh emang ada, Do. Ada. Asis Bellingham. Iya. Itu Inggris perlu gol-gol yang kayak gitu Iya. memang. Nggak bisa gol-gol di Gol-gol kotak penalti, Spanyol gitu. gol-gol Spanyol nggak mungkin dia. Dan ya menurut gua ya inilah perbedaan tim yang bermain dengan sistem, dengan taktik melawan Inggris yang mengandalkan skill individu, melawan Inggris yang si Southgate gak paham tentang komposisi pemain. Ya. Foden jelek banget.
Kyle Walker gila overlap ya kan. 2 kali dari Gol Spanyol. lininya Walker kok. Ketinggalan terus dia sama Nico Williams dan Nico Williams menyala dia kemarin final. Menari-nari dia do. Menari-nari diacak-acak Walker itu. Seadanya. Walaupun Bellingham bermain bagus ya kemarin. Yang patut jadi sorotan tuh justru Harry Kane Luke Shaw. sama ya kalau Luke Shaw. Tahu ya. Luke Shaw Ya, tapi oke so-so lah. aja, ya. so-so aja. Oke. Lu yang paling parah tuh menurut gua Harry Kane, Phil Foden, sama kayak Walker itu ketinggalan terus. Foden mutar-mutar nggak jelas. Menurut gua telat gitu nariknya. Iya, benar. Ya Harry Kane ditarik menit 60 menurut gua pilihan tepat. Tapi kenapa nggak sekalian Foden? Dan dari final kita bisa ngeliat kalau Inggris nyerang dia bisa menang. Ketika ketinggalan dia kan nyerang, naikin lini ngurung pertahanan. Spanyol dia. Bisa kan? Inggris bisa kan? Walaupun abis golin Palmer balik lagi. Benar. Ya, Jadi dikurung lagi dong. Iya maksud gua kalau lu bermain seperti itu ya lu dihukum. Salah sendiri gitu. Padahal maksud gua kalau Inggris memutuskan menyerang dari menit pertama Bisa berubah sebenarnya skornya. bisa berubah hasil pertandingan. Bahkan di akhir-akhir laga juga sebenarnya Inggris Hampir. nol lagi. Ya itu dari bola mati dari set piece juga. Itu kan membuktikan kualitas pemain Inggris sebenarnya di atas pemain Spanyol, tapi ya lu berharap apa dari Southgate yang bermain kayak gitu kan? Bellingham sampai turun ke bawah, naikin ke atas, maksud gua sesuai nggak, jadi pemain bergerak nggak sesuai porsinya kalau menurut Posisinya gua. amburadul. Iya, nggak ada sistem yang jejak gitu maksud gua. Udah tahu Walker ketinggalan sekali 2 kali, tarik lah, lu punya Trent, lu punya siapa lagi, Trippier bisa di kanan lu, atau enggak lu masukin Joe Gomez yang defensifnya lebih kuat. Ini masih aja percaya sama Walker, ya akhirnya dihukum Walker karena 2 kali. Kandas ya. Keandas lah. Kalau dari lu gimana, Wi? Kalau Gimana, dari Wi? gua Inggris bisa kalah, Wi. final semalam kayak kurang seru ya. Kurang seru, Wi. Gara-gara kenapa? Kenapa, Gak ada Wi? tim yang gue unggulin, maksudnya nggak ada di situ. Oh, lu ngambil siapa, Harusnya Wi? Portugal lawannya Spanyol. Harusnya Portugal Gara-gara lawan satu Spanyol. bagan aja tuh jadi nggak bisa. Jadi nggak ketemu Iya. ya. Inggris bermain emang amburadul banget, kayak dia setiap nyerang kayak buntunya di pemain depannya sih, Sab, kalau menurut gua. Dari Harry Kane-nya juga nih. Nyerang juga sampai depan kayak nggak ketemu aja gitu taktiknya. Bingung sendiri ya, Bingung Wi? sendiri. Benar, muter-muter Gantinya aja. Oli Watkins. Itu juga kayak apa namanya? Maksudnya kayak marah-marah gitu, sekalinya di passing bolanya terlepas. Benar, itu padahal Sekalinya di passing malah pengen dimarahin. Iya. umpan Bellingham padahal sekali tuh dia Iya, posisi Sab. yang free ya. Enak itu padahal. Kontrolnya nggak bagus lah Iya, di maksudnya situ. juga kan kemarin Spanyol juga kan maksudnya perubahan posisi pemain tuh kelihatan banget, Sab. Dari Williams ke kanan barengin sama Lamine Yamal, terus si Dani Olmo-nya jadi naik ke atas. Itu maksudnya Terorganisir kan ya. iya, taktiknya juga maksudnya berjalan lancar. Sedangkan Inggris maksudnya menurut gue sih enggak sih, kayak nggak berjalan dengan baik kayak Spanyol gitu sih. Iya. Hasil udah Mungkin itu taktik. layak ya. Mungkin menurut Southgate taktiknya berjalan lancar. Mungkin memang taktik dia kayak gitu. Oh, taktiknya yang buat kalah Iya, gitu. iya. Emang Jangan udah kalah pas lagi. banyak-banyak Jangan taktiknya. kalah banyak-banyak Iya. ya, 2-1 Ki. Kalau pemain yang lu sorotin siapa Ki dari Spanyol Ki? Main yang gue sorotin dari Spanyol. Tepat nggak tuh Rodri jadi pemain terbaik Ki? Tepat. Menurut gua Tepat ya? tepat. Menurut lo ya? Ya di samping eksplosivitas gila-gilaan dari 2 winger itu, Rodri tetap ngatur. Iya. Rodri tetap ngatur. Nggak ada Pedri ya, nggak ada Pedri. Nggak ada Pedri. Tapi ya itu tadi, Spanyol membuktikan bahwa dia nggak bergantung sama 1-2 pemain. Bahkan Rodri babak kedua ditarik ya. Ya, itu jadi poin apa ya? Gue ngeliat Spanyol tuh, ya gue mes aja sih sama De La Fuente ini, karena dia bisa gabungin. Gue udah bilang di episode sebelum-sebelumnya gitu, antara pemain muda sama pemain matang sama pemain tua itu dicampur tuh sama dia, diramu sama dia. Semua punya porsi yang sama gitu. Bahkan seorang Oyarzabal aja Bisa jadi penentu ya. Kapan kalian kepikiran deh si Cucurella bisa passing kayak gitu? Kapan lu kepikiran? Sekarang gue tanya aja. Passing Nggak Oyarzabal, ada. Iya. jadi penentu Posisinya kemenangan pas Euro. banget, Sa. Bener. Dan visionnya Olmo itu patut diapresiasi Bener, sih. iya. Jempol ya. Dia nggak ke Olmo. kiri, Olmo dia gila. dia berani progresif ke depan. Olmo gila sih. Olmo menurut gue salah satu blessing in disguise gitu ya. Si Pedri cedera, dia muncul itu menurut gue. Kalau bener Barca datengin Nico Williams dan Olmo menurut gue itu cukup menyeramkan sih. Cukup Nico berbahaya Williams, buat Olmo Ancelotti ya. dan Lamine tuh kombinasi yang pas.
Karena nggak egois mereka bertiga Iya, tuh. iya. Cocok banget. Cocok, kayak bener. kayak mereka bertiga tuh kok gue ngeliat kayak mereka udah main di satu tim dalam jangka Iya, waktu bertahun-tahun gitu. Sensasi lu ngelihat mereka tuh kayak padu banget, Sap. Dan menurut gue itu yang harus dikasih apresiasi ya pelatih Spanyol dan staf-staf kepelatihannya gitu. Gimana bisa dengan waktu yang singkat dia bikin 3 senjata ini begitu mematikan gitu. Karena ya di pertandingan di fase grup kan Dani Olmo bukan pilihan gitu. Dani Olmo bukan pilihan, bahkan beberapa kali di fase grup tuh Dani Olmo masuk dari bangku cadangan mainannya kurang banget. Gue tuh sempat ngeliat Dani Olmo main, anjing apaan sih nih? Dia Katin selalu saya jelek. golnya dari sudut yang sama terus. Iya. Permainannya maksudnya nggak memikat lah, nggak bikin sesuatu yang berbahaya. Justru harusnya peluang berbahaya jadi nggak seru sama dia di fase grup. Cuman kesini gue nggak tahu gitu apa yang diterapin sama De La Menurut Fuente. gue itu Dia kejeniusan pelatihnya sih. Iya. Karena awal si Olmo tuh selalu ditaruh di kiri. Iya, Gantiin iya, Nico iya, Williams di kan. kiri, di Tiba-tiba digeser gantiin Pedri ditaruh di nomor 10. Nomor 10. Ternyata cocok dia main di nomor 10. Karena memang kan natural positionnya setahu gue 10 gitu Dani Olmo. Dan kombinasinya luar biasa menurut Luar gua. biasa. Di samping Morata yang ya kita berharap apa sih dari Morata kan? Iya. 1 gol aja ya berarti Morata ya di Euro ya. Gue nggak salah. Penalti apa enggak sih? Enggak. Gol pertandingan pertama kok gue nggak salah. Oh iya. Iya. Jadi dia nyerang. Yep. Kalau ngelihat dari perjalanan, Sap. Ya memang ini sesuai, maksudnya nggak bertentangan sama hati nurani gue hasilnya. Bener sih. Football win. Iya. Kalau kata penonton sepak bola, football win. Football win. bener. Football win. Gak bertentangan sama hati nurani gue yang bikin gue bakal susah tidur selama sebulan tuh kalau yang menang Inggris. Kalau yang menang Kenapa Spanyol ya bisa? oke lah. Kenapa Iya bisa? kenapa Gitu. bisa? Untungnya ya lagi-lagi. Ya walaupun balik lagi ada 2 pemain di tim kesayangan gue yang main di Inggris gitu, Declan Rice sama Saka, tapi menurut gue ya gimana kalau strategi lu kayak gitu, gue nggak bakal mendukung Inggris buat menang gitu. Makanya kan gue bilang David Raya Ballon d'Or ini udah bawa Inggris juara Euro, bawa Spanyol juara Euro, Golden Glove. David Raya. Tapi kalau gue pemain terbaik menurut gue masih harusnya Nico Williams sih. Nico Williams. Sepanjang turnamen mempesona itu pemain. Tapi kenapa lu nggak ke Lamine Yamal lo? Apa? Lamine Yamal udah cocok dengan wonderkid. Maksud gua udah dapat wonderkid kan dia kan udah pas lah di usia dia yang sekarang biar nggak terlalu jumawa, masih muda juga oke. Dia bisa juga loh jadi nominasi pemain terbaik bisa juga. Bisa. Tapi karena partai finalnya Nico Williams yang Gila. on maksud gua itu. Tapi ya Rodri gua pertanyakan cuma sebenarnya sepanjang turnamen nggak masalah ya. Cuma karena ketika di final dia kurang berkontribusi aja. Siapa? Di partai Rodri. final. Oh Rodri. Gua Tapi menurut tetap gua ngatur lah lini tengah. cukup blunder sih narik Rodri awal ya. Pas gue lihat Zubi Mendy main, enggak oke juga ternyata. Mendy benar. Oh, iya Maksud- oke juga Semua kok. pemain yang sempat main itu menarik semua Merino, Zubimendi. Zubi Mendy maksud Itu gua juga cukup aneh juga ya apa namanya substitusi yang dilakukan Zubi Mendy itu pelatih kayak Spanyol Busquets versi cepet. Iya. Busquets tapi agresif gitu kata Agresif, gue. Oke juga nih pemain. Dan ternyata kenapa Merino sama gue lupa Unai Simon jadi pilihannya De La Fuente karena itu udah selalu jadi pilihan utama De La Fuente semenjak dia megang U19. Iya, jadi Itu, ada core-nya. dia udah tahu nih gaya bermain mereka nih kayak gimana makanya dibawa. Masuklah Si siapa sistemnya tadi? De La Unai Simon Fuente sama ya. siapa? Itu Merino ya. Merino. Oke, Merino sering dipercayakan padahal maksudnya ada Zubimendi, ada Beach, ada pilihannya tapi kenapa dia karena dia udah tahu gaya tipikalnya si Merino dan works ketika lawan Jerman. Kelihatan banget ya. Iya. Wah, udah ini sih pemecah kebuntuan itu. Jadi Olof Rank bikin Spanyol bisa jadi tim dengan itu rekor juga loh. Apa tuh? Spanyol di Euro ini tuh tim yang paling banyak mencetak gol sepanjang turnamen. 15 Sepanjang gol. sejarah Euro. Sepanjang sejarah Euro. Oh iya. Dia panen di fase grup sih. Iya. Paling di fase grup. 16 besar juga 16 4 ya. besar dia menang 4-1. Oh iya, 4-1. iya. Terus sisanya dia dengan defisit lebih dari 1 gol memasukkan lebih dari 1 gol. 2-1 2-1 semua kan skornya. Ngegolinnya lebih dari 1 Ngegolinnya selalu lebih dari 1. Untung juga Inggris kalah. Kalau Inggris menang jadi kutukan tuh. Yang ngalahin Belanda juara anjing. Belanda juara. Iya. Berarti itu nggak terbukti. Nggak terbukti. Karena Spanyol ngalahin Belanda juara, Argentina ngalahin Belanda juara, Inggris kalah mampus. Kecuali Inggris kan ada gitu. Iya, Kutukan kecuali Inggris. Kutukan Harry Kane lebih kuat anjing. Iya. Untuk Harry Kane lebih kuat. Dukunnya lebih main, dukunnya lebih main. Sampai Munchen gak juara lagi nih emang udah Anjing nggak tapi gue bingung ya. nggak ketolong itu udah.
Tapi emang jujur-jujuran Harry Kane jelek lah di Euro ini. Jelek. Maksud gue dia patut dapat sorotan selayaknya Mbappe dan Ronaldo sih menurut gue. Apa performa? Setuju gua. Performa jeleknya gitu loh. Underperform ya Ki. Iya, banget. Dengan di atas 30 gol ya, Iya. top skor dunia loh Dengan dia. profil dia sebagai pemain top gitu ya. Walaupun dia dari Spurs menurut gue dia top lah anjing, top player gitu. Cuman ketika lu main di Euro menurut gue kayak ini harusnya menurut gue harusnya dirujak dengan hal yang sama seperti orang ngerujak Mbappe dan Ronaldo gitu. Tapi Ronaldo. mengecewakan ya justru pemain-pemain kayak Harry Kane yang golnya banyak, Phil Foden yang jadi pemain terbaik. Wah, anjing kacau. Phil Foden menurut gua nggak lebih baik sih dari pemain dari mungkin cadangan-cadangan Spanyol. Iya. Parah banget itu Foden itu. Dari anjing. Oyarzabal. Iya anjing, parah banget Foden. Tapi kalau semalam dihilangin Harry Kane dong juara nggak ya? Enggak juga. Enggak juga. Yang bisa bikin juara dihilangin Southgate-nya. 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 Southgate menurut lu Iya. kunci kegagalan di Southgate ya Ki. Di Southgate. Makanya kan gue bilang ya gimana ya gue berani bilang lu nggak bisa berharap piala selama ada Southgate di situ. Lu udah Inggris nggak bisa. Selama lu nggak mau menyerang, lu nggak akan menang. Soalnya gitu jebol satu sama. Udah oke nih, udah nyerang nih kalah, dapat gol kan. Inggris selalu kayak gitu kan, ketinggalan, nyerang dapat gol kan selalu tuh. Makanya dia bisa sampai final. Pas final dia nggak belajar, udah tahu kalah, nyerang dapat gol, abis itu bertahan lagi ya dihukum loh. Bertahannya juga menurut gua terlalu dalam banget ya. Iya kayak Belanda. Padahal Inggris ngalahin Belanda loh. Inggris udah ngeliat nih Belanda dapat gol bertahan, kalah sama dia. Dia ngelakuin hal yang sama. Maksud gua udah Southgate tuh udah mind blowing anjing, udah nggak ngerti lagi gua anjing. Elit global ya, konspirasi ya. Kalau dari Alwi gimana Wi? Apa tuh Sap? Siapa Wi kunci Pemain Spanyol bisa sorotan. juara Ki? Wi. Pemain sorotan, gue masih ke Lamine Yamal sih. Laminnya malah justru ya. Dia umur 16 tahun, maksudnya 17 baru ulang tahun. Baru ulang tahun ya. Iya. Iya, dengan umur 17 tahun maksudnya beberapa kali bisa maksudnya bikin permainan santai, bisa iniin lah. Maksudnya bisa nyantain temen-temennya gitu, Sap. Iya. Maksudnya kan itu juga banyak-banyak senior. Harusnya itu yang dilakuin para pemain senior lah, Iya, bukan justru pemain bebannya ke junior. dia malah, jadi Baru. tumpuan tim ya. Iya, tapi dia kayak udah sering banget main di turnamen-turnamen besar banget, Sap. Ibaratnya Marcelino lah di timnas ya? Iya, kayak gitu. Kalau gue sih masih ke Lamine Yamal sih gue. Iya. Jadi tumpuan mulu sekarang do. Ya mainnya emang nggak sama perannya maksudnya. Marcelino. Mantap. Kayak disambah-sambah tuh. Bagus kan gue. Masa Marcelino kan gelandang gitu kayak Olmo lah dia lah. Beda posisi aja. Berarti kalau main di sayap jelek kayak Olmo gitu. Emang dia pernah main bagus. Ada waktu lawan itu tuh sekali tuh yang golnya cantik tuh. Yang U23 ya? Ya sisanya kalau foot mob mah 5 lah. Ratingnya. Korek dulu coba. Kesalahan Southgate Ki kalau disorotin kita dia yang bilang Ki. Kesalahan Southgate kalau gue sorotin. Dia mungkin dari materi pemain Inggris ya Ki. Apa menurut lu kurang dalam Ki materi yang dia bawa di Euro Ki? Kesalahan gue menurut gue dari Southgate ya, kesalahannya dia masih jadi pelatih. Enggak. Iya, gini Sap. Lu terlampau meninggalkan banyak pemain senior itu satu. Gak ada Grealish di sana. Rashford. Gak ada Rashford. Ya mungkin orang bilang Henderson udah nggak layak, cuman suaranya menurut gua kalau dibawa suaranya tuh tetap ada gitu. Ya walaupun menurut gua hasilnya nggak akan berubah ya karena ya, mungkin bisa lebih melawan, bisa lebih seru gitu lah Sab. Cuman kalau secara taktikal kita masuk ke lapangan yang disorotin dari Southgate adalah yang tadi Nando bilang. Lu main nahan, lu tahu kalau lu nyerang lu bisa dapat gol. Tapi habis lu dapat gol lu malah begitu lagi mainnya gitu loh. Itu Keledai aja. Iya, jatuh ke lubang. Iya, anjing enggak belajar dari kesalahan. Apa gitu loh, Sab. Lu nih, sekarang gini dah. Lu udah tahu, lu bisa cetak gol kalau lu nyerang. Kalau lu bertahan nunggu kapan lu dapat gol. Sesederhana pola pikir itu gak bisa diterapin gitu sama Southgate. Kenapa? Dia kurang pede sama fast break-nya Spanyol mungkin ya. Gue berpikiran gitu. Cuman maksud gue, lu selama turnamen udah membuktikan kok defense lu bisa gitu, Sab. Nggak bagus banget, cuman bisa nahan-nahan kayak gitu. Kenapa nggak? Ya udah lu go big or go home aja gitu, bertaruh. Ini final bos gitu loh. Beda harusnya Iya, mainnya. maksud gua, menurut gua potensi buat dipanjangin sampai extra time bahkan adu penalti itu ada. Atau mungkin bisa menang duluan Inggris gitu loh. Selama si Southgate Kalau dia mau nyerang bisa membuka menang, wawasannya, bisa itu. menang. Dia nggak mau ngebuka wawasannya buat apa ya?
kayak gue ngerasa si Southgate ini nggak punya sense of Iya. apa ya, feeling lu sebagai pelatih gitu loh Sap. Kayak minus banget nih feeling sebagai pelatihnya. Kok bisa situasi kayak gini mainnya kayak gitu di partai besar mainnya kayak gitu. Nah menurut gue kesalahan itu yang bikin fans Inggris kena hoax 4 tahunan. It's coming home. Masalahnya Dibohongin mulu gitu. masalah lu runner up dan lu kalah di 16 besar lu kalah di fase grup ya sama. Sama. Juara cuma 1 gitu. Juara cuma 1 sih. Pada akhirnya lu tetap nangis kalah di 16 besar dan kalah di final sama aja. Dan menurut gua Inggris itu nggak perlu peluang yang bener-bener matang. Lu punya pemain yang punya space sedikit bisa cetak gol kok. Kayak Palmer kemarin dari jauh ditembak bisa. Lu cuma perlu space seperempat peluang kayak gitu lu bisa cetak gol. Tapi kalau lu bertahan kan ya gimana punya space. Nggak ada peluang sama sekali ya, Iya. nggak ada yang ngebuka peluang Karena sama menurut sekali. gue secara individu lebih bagus Inggris daripada Spanyol. Inggris gila individunya. Cuman Southgate nggak bisa itu maksimalin pemainnya. Sejelek-jeleknya TAA, dia masih one of the best right back in the world, Sat. Sejelek-jeleknya Arnold musim ini, dia masih yang terbaik gitu maksud gua. Takut banget ganti pemain. Rashford gak dipanggil, Luke Shaw dipanggil yang semusim Ya, gak nggak main, main. gak masuk akal buat gua. Minimal Rashford lebih baik daripada Foden. Dari segi pengalaman, dari segi jam terbang. Rashford itu menurut gua salah satu pemain underrated, pemain yang punya skill serangan balik terbaik, mematikan tapi underrated. Di luar Mbappe, di luar Vinicius, Rashford tuh gila banget serangan baliknya. Waktu lawan City kan Underrated gitu. aja. Iya, sadis. Tapping syutingnya maut Iya, juga maut. dia. Mentalitas juga udah Sanca teruji itu kalau di kata tim. anak futsal sama Kevin Sanca itu. Tapping Sanca itu dia. Syutingnya juga padat gitu maksud gua. Iya. Keping putus ya syutingnya. Kevin putus. Kesalahan juga ya udah berarti nggak bawa Kesalahan Rashford juga. tuh. Menurut gua kesalahan sih. Ya itu pemain-pemain. Gak harus starting ya, tapi Iya. ketika buntu masukin dia. Jadi banyak pilihan. Kan nggak mungkin lo kayak kemarin buntu lu masukin Gordon, yakin. EJ lu masukin EJ ya kan. Yakin. Gitu lah. Akhirnya Foden dipertahanin sampai 80 menit ah. Ngapain bawa striker sebanyak itu sih yang gue bikin. Ivan Toney dimasukin tuh di akhir-akhir tuh. Iya. Habis Gak ngaruh apa-apa gak ya. ngaruh apa-apa. Tapi Gallagher-nya nggak dimasukin ya. Ya bisa apa ini itu dia. Itu orang bisa apa. Kan kesayangannya dia banget tuh. Gallagher. Udah sadar kali belakangannya. Harusnya kan duet tengah itu kan Johnston Ben White kan sebenarnya. Ben White-nya nggak mau yang putusan tepat lah Ben White. Mendingan dia santai aja udah tahu nggak bakal juara. Sampai kapanpun nanya. Kalau dari lu gimana, Wi? Apa ya, Sap? Siapa pemain yang harusnya ada di timnas Inggris, Wi, yang bisa merubah keadaan sebenarnya tuh kalau Southgate mau sebenarnya. Iya, kayak tadi Nando bilang aja sih, gue sama. Iya benar, Luke Shaw kan cedera ya doh. Lama nggak main, itu kok dipanggil. Maksudnya sedangkan Rashford, maksudnya ya emang musim kemarin maksudnya nggak gemilang-gemilang banget, Sap. Maksudnya kan lebih layak aja gitu. Kayak Rashford, Grealish, misalnya gitu. Maksudnya lebih layak aja lah. Ya, iya. Madison udah nggak dipanggil Madison. Dicoret juga. Dicoret. Nggak adil menurut gue, nggak adil gini karena kalau Southgate menilai Rashford lagi performa lagi jelek karena se-MU kok lagi jelek Iya. performa. Luke Shaw nggak Kenapa Luke main. Shaw bisa masuk gitu loh? Kenapa? Ya Kobe Mainu oke lah, gue fine lah sama dia. Cuman maksud gue poinnya adalah jangan sentimental ke pemain gitu loh. Jangan sentimen. Kenapa? Ya Madison tuh oke loh menurut gue di Madison Spurs oke. mainnya. Bisa-bisanya nggak dipanggil kan? Udah seharusnya. Masalah dia manggil Gordon anjing. Nah. Aneh, maksud gua nggak masuk akal Ivan aja. Toney, Oli Watkins, Harry Kane 3 ngapain bro? Apa kebanyakan? Harry Kane sama Oli Watkins udah cukup menurut gua. Iya. Menurut gua lu better manggil pemain kayak Rashford yang lu bisa taruh winger, lu bisa taruh striker gitu. Dan Daripada jam lu terbangnya cuma udah tinggi. Betul. Pengalamannya udah ada daripada lu nyari pemain yang cuman satu doang, striker doang. Kayak Ivan Toney sama Oli Watkins kan itu striker doang. Mubazir, Ki. Iya, maksud gua cari yang versatile dikit. Rashford lu taruh Striker. attacking minded, maksudnya midfield tapi rada maju itu juga masih oke gitu loh. Dia jadi playmaker juga bisa gitu. Dan kalau kita lihat Kalau lagi buntu. Gakpo di Liverpool cadangan kok. Iya. Masuknya dari cadangan, Iya. jarang starting. Di Belanda perform kan. Rashford kenapa nggak menutup kemungkinan dia bakal perform juga kan? Grealish. Nggak adil ini. Nggak fair menurut gua. Tapi secara all over berarti ya emang layak lah Spanyol ya. buat Layak, mendapatkan sangat amat juara. layak. Sangat amat layak. Final kepagian Jerman Spanyol sebenarnya Nyata. itu. Nyata. Real. Real. Bener kan? Ya seharusnya yang ya itu tadi yang gue bilang satu-satunya poin yang bisa
gua sayangkan dari final kemarin adalah Spanyol cuma golin 2. Marginnya cuma 1 gol, harus bisa lebih. Harusnya bisa lebih. Harusnya Belanda sih. Enggak, kalau Belanda mungkin 5-0. Iya. Tapi Simon mainnya nggak pakai sepatu. Eker. Boldon lah ya Bahasa apa lagi nih, Bang? Boldon lah itu. Gol online dong. Harusnya Belanda Belanda dong. ya penalti itu. Harusnya Belanda dong. Harusnya Belanda. Ya gue nggak tahu siapa yang menang di final, tapi paling nggak lebih atraktif lah kalau Oh Belanda gitu di dong. final lah. Kalau Belanda yang masuk ya. Iyalah. Kalau mainnya kayak waktu lawan Inggris, Belanda gimana? Ya kan belajar, Kuman kan belajar. Itu paling kalau final lawan Belanda kan taktik lawan taktik kan. Taktik lawan taktik Ya ya. kayak Southgate aja nggak berani nyadangin Foden atau Bellingham. Nggak cuma Itu kan harusnya asal-asalan jadi pilihan. ada. Dia lu milih lah. Iya. Satu nggak perform lu ganti, jangan gara-gara dua pemain terbaik dua dimainin akhirnya Foden sama Bellingham itu nggak cocok. Setiap main bareng nggak pernah bagus. Bener, Golnya setelah salah satu diganti, Foden diganti baru muncul Iya, gol. Bellingham Selalu iya. kayak Foden gitu. nggak cocok. Iya. Karena Foden kecenderungannya lebih ke free roll dong. Bellingham juga. Iya, Bellingham jadi juga. Tabrakan. Sama-sama nguasain Iya. jadinya Ki. Foden kan mainnya liar di City, Bos. Mana-mana aja dia masuk. Disuruh winger kiri ke tengah-tengah mulu ya kan. Yang kemarin tapi Bellingham sih, Bellingham liar banget sih Ya, kemarin. liar. Turun jauh banget Itu sampai gelandang bertahan. Mode Ki. ugal itu. Kalau kata Fitra Eri, papa ugal. Kalau spin syuting dia masuk ajaib Iya, sih, ajaib. ajaib. Harusnya masuk do itu do rencana FIFA do sebenarnya do. Iya, cuman kan itu. Kalau itu masuk dia pasti Ballon d'Or Jalan anjing. dia. Ya itulah kalau lu ngarepin keberuntungan sulit, Sab. Karena nggak selalu berulang keberuntungan. Ya mungkin dia juga udah capek banget kali Ki sama Bellingham. taktiknya Southgate. Ya Udah lah orang- gue main sendiri aja. Iya, Dia benar cepet benar. nih ke belakang, Iya. bawa ke depan. Dia kemarin sendirian, lepas anjing. banget mainnya. Iya. Marah. Tapi kan? bener-bener marah aja. Lepas ke konotasi negatif kemarin ya. Pelepasan kan Iya, pas. cenderung nggak percaya sama Pas teman. abis angkat piala tuh kan ada fullback ditendang sama dia. Iya, full box ditendang. Full box ditendang anjing. Layak sih dia kayak gitu. Iya, Bagus. gedek dia gedek. Itu Tapi kalau suntikannya kenceng banget kirain gue itu gol Sap. iya emang harusnya gol. Ternyata Palmer yang gol ini. Iya Palmer. Oke lah. Iya. Habis durasi. Habis. Ki, kasih selamat dulu Ki buat timnas Spanyol Ki. Anjing. Saya Rizky dari Pengmedia Sport mengucapkan selamat kepada Timnas Nasional Spanyol dan negaranya atas kemenangan di Piala Euro 2024. Semoga capaian positif ini bisa dilanjutkan di masa yang mendatang dan menjadi motivasi untuk anak-anak di masa depannya kelak. Terima kasih. Goblok anjing, gue udah bingung. Euro 2024 telah berakhir, tapi Kong Media pasti akan menyajikan konten-konten yang lebih menarik bro ke depannya. Pasti nantikan terus ya episode-episode selanjutnya dari Obral, obrolan bola anak rental.